Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Kita semua dalam perlindungan Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama di ibadah online kita hari ini. Kita bersyukur Allah Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan kita menyertai kita senantiasa dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita, sebab Dia layak dipuji dan disembah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini yang Kau berikan kepada kami. Kesempatan yang baru buat kami Tuhan. Kami rindu Tuhan saat ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami bersyukur Engkau mencurahkan Roh-Mu buat kami Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami yatim piatu Bapa, tapi Kau mengutus Roh-Mu yang kudus sebagai penolong kami. Kami mengundang Engkau Roh Kudus, urapilah kami Tuhan dimanapun kami berada saat ini Bapa. Biarlah Roh-Mu memenuhi kami Tuhan, menuntun kami Bapa, agar kami Tuhan Engkau bawa pada kebenaran-kebenaran-Mu itu. Dan biarlah kami semakin mengasihi Tuhan. Roh Kudus bekerjalah seluas-luasnya ya Bapa. Kami siap untuk menerima lawatan Tuhan yang akan menyembuhkan kami, yang akan memulihkan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Allah Roh Kudus, penuhi kami, merindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia.
sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Lebih lagi katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Katakan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu, Haleluya. Roh Kudus sudah dicurahkan buat kita, yang memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Haleluya, katakan, ku diberi kuasa. Terima kasih untuk kuasa Roh Kudus.
Tuhan. Baik, sebentar kita akan mengenakan pengajaran. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama, telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.
Kita siapkan hati kita, saudara. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Handi Rustam. Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri yang mengurapi kami semuanya, Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, ya Bapa. Apapun yang keluar dari bibir hamba-Mu semua berasal daripada Engkau yang akan menegur kami, menasihati kami, bahkan akan meneguhkan kami. Roh Kudus, kami tahu Engkau berdaulat atas hidup kami dan kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Haleluya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduan kami, Tuhan. Oh ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Oh, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh kami, bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari sambil mengangkat tangan katakan, nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan
Shalom saudara, puji Tuhan, saya percaya hari ini kita diberkati Tuhan dengan luar biasa, amin. Nah saudara, hari ini saya mau membahas pesan Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Tuhan Yesus berkata, Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Janji Tuhan Yesus akan memberikan seorang penolong kepada kita semua, dan kita tahu bahwa hidup kita akan menjadi hidup yang penuh dengan kemenangan. Ayat 17 katakan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18 katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepada kamu. Wow, luar biasa saudara. Dan saat ini kita tahu di dalam kondisi pandemik yang sekarang, Tuhan Yesus, kita mesti ingat pesan Tuhan Yesus bahwa Dia sudah memberikan seorang penolong. Apapun yang saudara hadapi saat ini, mungkin saudara mengalami sakit penyakit, mungkin saudara mengalami masalah krisis ekonomi dalam kehidupan keluargamu, dalam kehidupan bisnismu, dan apapun yang saudara alami, saya mau mengingatkan kembali bahwa Yesus pada saat itu Dia berkata kepada murid-muridnya, Dia akan meminta kepada Bapa untuk memberikan kepada setiap murid-muridnya Tuhan Yesus seorang penolong yang lain, yaitu roh kebenaran. Dan Dia akan menyertai saudara selama-lamanya. Oleh sebab itu saudara tidak perlu takut. Roh kebenaran ini yang membuat saudara menang. Dan firman Tuhan katakan saudara akan lebih daripada pemenang. Amin saudara. Nah, apakah penting Roh Kudus atau roh kebenaran ini dalam kehidupan orang-orang percaya untuk murid-murid Tuhan Yesus? Dan saya akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Firman Tuhan katakan begini, pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji siapa? Janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, kita lihat di sini betapa pentingnya Roh Kudus buat murid-murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengerti, pada saat murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus menjaga mereka, Tuhan Yesus melindungi mereka, Tuhan Yesus pelihara mereka, bahkan Tuhan Yesus bela mereka. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa mengambil murid-murid daripada Tuhan Yesus. Tetapi pada saat Tuhan Yesus mau berangkat ke surga, Dia tahu waktunya, Dia minta kepada Bapa untuk ada seorang penolong yang melanjutkan. Sehingga dikatakan tadi di ayat firman Tuhan, murid-murid tidak akan menjadi seorang yatim piatu. Wow, luar biasa. Nah saudara, Roh Kudus akan diam menyertai kita selama-lamanya di dalam kehidupan setiap murid-murid Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah jadi murid Tuhan? Di kondisi pandemik sekarang ini, kita lihat bahwa kita butuh seorang penolong. Banyak orang cari penolong yang lain di dalam dunia ini. Tetapi mari saya ingatkan kepada saudara, ada satu penolong yang Tuhan sudah kirim untuk murid-muridnya. Ada satu penolong yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua, yaitu roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang sekarang ada bersama-sama dengan kita. Mari saudara, kita lihat betapa pentingnya sehingga pada saat Tuhan Yesus mau naik ke surga, Dia larang, dikatakan Ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Karena Tuhan Yesus tahu, seseorang tanpa dipenuhi Roh Kudus, mereka tidak akan bisa berhasil dalam kehidupannya. Kerohaniannya akan tumpul, kerohaniannya tidak bisa bertumbuh. Wow, luar biasa saudara. Nah sekarang yang kita mau bahas adalah hari ini bagaimana Roh Kudus berkarya bagi orang percaya. Apa yang Dia kerjakan bagi orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan. Nah saudara,
Yang pertama saya mau sampaikan adalah Roh Kudus itu memenuhi saudara. Wah, luar biasa. Orang percaya harus penuh dengan Roh Kudus. Wah. Di dalam Efesus 5 ayat 18 katakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Karena roh itu membuat kita jadi lebih daripada pemenang. Dikatakan di sini orang percaya harus penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudara, ada dua bagian yang dikatakan bahwa Roh Kudus memenuhi orang percaya. Yang pertama, Roh Kudus memenuhi orang percaya itu bersifat umum, yaitu penguasaan, pertumbuhan, dan kedewasaan rohani. Ya. Penguasaan itu artinya sejak orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus, maka hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Memberikan hak kepada Roh Kudus untuk menguasai hidup. Dan otomatis berikutnya, kehidupannya akan bertumbuh. Dan ujung daripada semuanya, kedewasaan rohani. Wah, luar biasa karya Roh Kudus ini yang memenuhi kita secara umum. Tetapi ada juga karya Roh Kudus itu bersifat khusus yang berhubungan dengan pekerjaan atau tugas-tugas khusus. Ya, saudara, contohnya apa? Contoh yang kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 17, Saulus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau saudara baca ayat Kisah Para Rasul 9 ayat 17, kata-katanya begini, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Nah, betapa pentingnya Roh Kudus sehingga Tuhan Yesus pada saat mengirim Ananias, pada saat Tuhan Yesus minta Ananias untuk menyembuhkan, memulihkan mata daripada Saulus yang sekarang menjadi Rasul Paulus ini. Apa yang dikatakan? Bahwa bukan hanya disembuhkan saja matanya, tetapi dia dapat tugas khusus. Ya, firman Tuhan katakan di bagian lain daripada firman Tuhan bahwa Rasul Paulus ini memang dapat tugas khusus untuk menderita buat Tuhan, untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Lalu apa yang terjadi? Rasul Paulus dipenuhi dengan Roh Kudus melalui Ananias. Ananias berdoa menumpangkan tangan, lalu penuhlah Saulus ini dengan Roh Kudus. Yang berikutnya kita lihat, murid-murid Tuhan penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudara dan saya adalah murid Tuhan. Nah, saudara dan saya perlu penuh dengan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang 4 katakan, orang percaya harus penuh dengan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin, saudara. Nah, betapa penting seorang percaya penuh dengan Roh Kudus. Saudara lihat rasul-rasul akhirnya apa? Mereka tidak takut lagi memberitakan firman Tuhan. Mereka tidak takut lagi karena ada Roh Kudus memenuhi mereka. Mereka tidak takut lagi untuk mereka sampaikan kebenaran firman Tuhan. Walaupun tantangannya banyak, walaupun halangannya, rintangannya begitu luar biasa. Sampai dari beberapa murid-murid, akhir daripada hidup mereka, mereka mati dengan luar biasa. Karena apa? Bukan karena hebat dan gagah mereka, tetapi karena Roh Kudus memenuhi hidup mereka. Dan saya minta sebagai saudara dan saudara sekalian, bahwa sebagai orang percaya, sebagai murid Tuhan, mari di saat-saat seperti ini, pandemik seperti ini, mungkin nanti disusul dengan krisis ekonomi, disusul lagi dengan krisis sosial. Kita tidak dapat bertahan kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Yang berikutnya, apa karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya? Yang kedua, Roh Kudus ternyata membimbing. Wow, luar biasa. Membimbing sebagai pemimpin yang luar biasa, yang membawa setiap orang percaya kepada satu perjalanan yang luar biasa. Di dalam Galatia 5 ayat 16 katakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin, saudara. Banyak kita dalam kehidupan kita sering
kita mengutamakan keinginan daging kita. Tetapi jelas kalau Roh Kudus membimbing kita, maka firman Tuhan katakan, kalau kita hidup oleh Roh, maka kita tidak akan menurut keinginan daging. Ayat 25 dalam Galatia 5 ayat 25 katakan gini, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Supaya apa, saudara? Nah, ada beberapa keuntungan, ada beberapa kelebihan kalau Roh Kudus memimpin kita. Yang pertama, memungkinkan orang percaya tidak mengikuti keinginan daging. Rasul Paulus katakan, aku ingin berbuat yang baik, tetapi selalu yang jahat yang aku lakukan. Nah, ini penting, saudara. Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan yang diinginkan oleh Bapa di surga. Firman Tuhan katakan dalam Matius 7 ayat 21, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Bapa di surga? Kalau kita tidak dibimbing oleh Roh Kudus. Kita tidak tahu kehendak Bapa di surga seperti apa. Kita bisa mereka-reka karena di Alkitab ada, tetapi apakah itu semua yang Bapa inginkan? Tetapi kalau kita serahkan hidup kita dibimbing oleh Roh Kudus, maka orang percaya tidak mengikuti keinginan dagingnya, tetapi dia akan mengikuti kehendak Bapa di surga. Yang berikutnya, saudara, yang kedua poinnya adalah memungkinkan orang percaya tidak terperangkap, ya, tidak terperangkap oleh ajaran keselamatan yang diperoleh dengan cara berbuat baik. Banyak orang berpikir untuk selamat kita harus banyak berbuat baik, harus banyak sedekah, harus banyak berdoa, harus banyak melakukan ini dan itu. Bahkan ada beberapa ajaran mereka itu pergi ke gunung menjauhkan diri supaya mereka tidak berdosa, supaya mereka masuk surga dan mereka menjadi seorang petapa. Nah, ini hal yang keliru. Tetapi kalau kita hidup dibimbing oleh Roh Kudus, maka hidup kita tidak terperangkap oleh ajaran-ajaran seperti itu. Banyak ajaran-ajaran yang bisa membawa kita ke surga, tetapi itu adalah produksi manusia, bukan daripada Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka kita nggak perlu khawatir. Amin, saudara. Yang berikut, Roh Kudus membimbing. Yang ketiga, memungkinkan gereja mula-mula berkembang. Ya. Melakukan tindakan disiplin di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 9, memberikan pengarahan di Kisah Para Rasul 8 ayat 29, menugaskan di Kisah Para Rasul 13 ayat 2, mengambil keputusan di Kisah Para Rasul 15 ayat 28, dan melarang. Kadang-kadang Roh Kudus bisa melarang untuk kita melayani ke satu tempat, bukan ke situ, tapi ke tempat yang lain. Puji Tuhan. Kita lihat yang karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya yang keempat. Dan saya percaya kalau karya Roh Kudus, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan luar biasa, saudara. Kita akan lebih daripada pemenang. Roh Kudus ternyata memberikan kuasa. Di dalam Roma 8 ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Itu udah jelas, saudara. Jadi kita tahu hidup menurut daging, kita akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Haleluya, luar biasa. Di dalam Galatia 5 ayat 17 dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Amin, saudara. Kita ingin melakukan yang baik, tetapi kita lihat bahwa daging kita melawan. Daging kita keinginan memuaskan daging ini tinggi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara, Roh Kudus memberikan kuasa. Apa yang akibatnya, efeknya, side effect daripada Roh Kudus memberikan kuasa dalam kehidupan orang percaya? Roh Kudus adalah kunci orang percaya memperoleh kemenangan. Amin, saudara. Di dalam Sakaria 4 ayat 6 dikatakan, bukan oleh kuat dan gagah, tetapi oleh rohmu, ya, aku bisa menang. Amin. Yang berikutnya adalah Roh Kudus menghasilkan buah roh di dalam diri kita. Nah, saudara, di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23,
Banyak orang mau mempunyai kasih. Banyak orang mau punya panjang sabar. Tetapi daging ini tidak suka. Dan apa yang harus kita lakukan? Mari kita datang. Kita minta Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka pasti Roh Kudus menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa tampil beda. Karena di dalam kita ada kasih, ada pengharapan, ada sukacita. Beda dengan orang-orang yang lain. Produknya akan beda, saudara. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang hidup di dalam kita, yang memenuhi kehidupan kita, yang memimpin kita. Dia memberikan kuasa untuk mematikan keinginan daging. Di sini adalah kunci kemenangan orang percaya. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan bisa menang. Tanpa Roh Kudus, daging ini tidak akan kuat untuk melakukan perjalanan rohani sampai Tuhan kembali. Tetapi dengan Roh Kudus, maka kita boleh menang. Haleluya. Nah, saudara, berikutnya kita lihat yang keempat. Apa yang dilakukan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Yang keempat, Roh Kudus itu mengajar ternyata, saudara. Luar biasa. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wow, luar biasa, saudara. Ternyata apa firman yang kita baca, semua yang Tuhan katakan di dalam Injilnya, itu akan diajarkan kepada kita. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Dan pada saat kita menemui masalah, Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita bahwa jalan keluarnya seperti ini. Di dalam kehidupan saya punya pengalaman tentang itu. Saat-saat sulit yang saya hadapi, Roh Kudus katakan, Roh Kudus ingatkan akan firman Tuhan. Contohnya, pada saat keadaan menekan secara ekonomi, secara kehidupan rohani, menekan kehidupan saya. Saya ingat, Roh Kudus ingatkan, di dalam Matius 24 ayat 13 katakan apa? Siapa yang bertahan, kata Tuhan Yesus. Siapa yang bertahan sampai kesudahannya, maka dia akan selamat, saudara. Wow, jadi saya bertahan, dan saya terus cari kebenaran daripada firman Tuhan. Bertahan. Apa yang terjadi? Tuhan berikan solusinya. Waktunya pas. Waktu saat kita diperkenan oleh Bapa di surga, maka semuanya Tuhan akan balik. Dan semua jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua yang tidak ada jalan, jadi ada jalan. Wah, luar biasa Roh Kudus ini. Siapa yang mengingatkan itu? Karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Berikutnya, saudara, kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wah, luar biasa, saudara. Dia adalah roh kebenaran yang akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Banyak orang berpikir kebenaran itu adalah apa yang menurut kita benar. Tetapi itu belum tentu benar di mata Allah. Tetapi hari ini kalau kita penuh dengan roh, maka dia akan memimpin kita ke dalam kebenaran yang sesuai dengan yang Allah mau dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Roh Kudus bersama-sama dengan Kristus, dia sampaikan, dia ingatkan kita apa yang Tuhan Yesus pernah katakan. Itu jadi satu komitmen, satu janji dari Tuhan Yesus buat kehidupan kita. Dan dia ingatkan terus apa yang kita harus lakukan. Roh Kudus pimpin kita. Roh Kudus ajarkan kita bagaimana kita bisa hidup, bertumbuh, dan berkemenangan. Saudara, kita lihat peran Roh Kudus yang keempat ini, dia mengajar kita.
membawa kita kepada seluruh kebenaran. Lalu apa yang dia lakukan? Dia juga memberikan kita kuasa. Memberikan kita karunia-karunia roh, sehingga kita bisa melayani Tuhan. Mengajar dengan karunia-karunia yang luar biasa. Kita tahu ada 9 karunia roh yang ada bagi murid-murid orang-orang percaya. Nah, ini akan diberikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus tahu siapa yang membutuhkan kuasa untuk berbahasa roh. Roh Kudus tahu siapa yang akan diberikan untuk membeda-bedakan roh sesuai dengan pelayanan saudara sebagai seorang murid Tuhan. Roh Kudus akan memberikan kuasa, memberikan karunia untuk menyembuhkan, melakukan tanda mujizat, memberikan roh pengetahuan, pengertian. Roh Kudus mengerti, saudara. Oleh sebab itu, kalau kita penuh dengan roh, luar biasa kehidupan kita. Yang berikutnya, saat kita dalam kondisi terdesak, pada saat kita dalam kondisi tidak ada jalan keluar. Di dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan, Roh Kudus berdoa kepada Allah untuk kita. Amin. Saat kita nggak sanggup lagi berdoa, saat kita tidak mampu lagi berbuat apa-apa, jangan takut. Ada seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dia berdoa kepada Bapa untuk kebaikan kita. Amin. Firman Tuhan katakan, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Wow, luar biasa. Itu akan terjadi dalam hidup saudara. Jadi kesimpulannya saudara, mari. Yang pertama, orang percaya perlu Roh Kudus untuk menang. Karena firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat 13 katakan, barang siapa bertahan, dia akan memperoleh selamat. Dia akan selamat kalau saudara bertahan. Akan selamat sampai Tuhan kembali. Tetapi orang yang tidak bisa bertahan, dia akan mati. Yang berikutnya adalah Roh Kudus punya karya. Roh Kudus ada di dalam dunia ini, mau berkarya buat saudara. Mari, serahkan hidupmu. Minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka dia akan memenuhi saudara. Dia akan membimbing saudara. Dia akan memberikan saudara kuasa, power. Dan dia akan mengajar kepada saudara, kepada kebenaran, lepas kebenaran. Bukan itu saja, bahkan dia akan memberitahu kepada saudara apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pesan saya saudara, kalau saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, ada orang yang belum dipenuhi Roh Kudus, minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi ada orang yang belum, yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Pesan saya di dalam Efesus 4 ayat 30, jangan mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus ini artinya apa? Mendukakan Roh Kudus ini melawan Allah. Setelah saudara terima kasih karunia daripada Tuhan. Setelah Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Setelah Roh Kudus membimbing hidup saudara. Setelah Roh Kudus memberikan saudara kuasa, power. Setelah Roh Kudus mengajar kepada saudara dalam hidup ini. Waktu rohani saudara bertumbuh. Dan saudara jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Yaitu saudara tinggalkan pekerjaan Tuhan. Berhentikan aktivitas Roh Kudus dalam hidup saudara. Terus menyembah Dia. Terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka saudara akan lebih daripada pemenang. Puji Tuhan saudara. Sekarang saudara-saudara yang di rumah, yang ikut melihat acara ini. Dan saudara, kalau saudara mengalami masalah di dalam kehidupanmu, saya tahu nggak mudah di kondisi pandemik ini. Pasti ada problem, pasti ada masalah. Mungkin masalah kesehatan, mungkin saudara menghadapi masalah ekonomi, keuangan. Mungkin saudara mengalami masalah hubungan yang tidak baik. Mungkin saudara dengan keluargamu, hubungan dengan orang lain, juga hubungan dengan Tuhan. Nah hari ini waktunya kita balik. Kita minta Roh Kudus memimpin kehidupan kita, memenuhi kehidupan kita. Nah, saya mau berdoa buat saudara. Saudara boleh angkat tangan saudara. Dan kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur banyak terima kasih. Engkau melihat anak-anakmu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau berkati mereka hari ini. Mereka yang punya masalah,
mungkin masalah kesehatan, oleh birul-birul Yesus, mereka boleh disembuhkan. Mereka yang punya masalah ekonomi, Tuhan berikan jalan keluar. Dan mereka yang mempunyai masalah hubungan-hubungan yang tidak baik, hari ini biarlah Roh Kudus campur tangan, memenuhi hidup mereka. Jamah mereka Tuhan, biarlah nama-Mu boleh dibesarkan, dimuliakan. Jalan keluar terjadi, dan biarlah anak-anak-Mu ini Tuhan, Kau berikan kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan berkatnya, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai. Haleluya. Sekarang kita mau angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mau terima berkat Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan manis bersama Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.